Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang routing di GNS3. Pertama, buka dulu aplikasi GNS3-nya, lalu kita buat nama file project baru, Pratikum 3 contohnya. Klik OK. Lalu kita pilih ini untuk memilih mikrotiknya. Kita butuh 3 mikrotik, tinggal di drag and drop. Dan untuk PC kliennya kita pilih yang VPCS. Kita butuh 3 juga. Dan setelah ini kita memasang kabel, tapi sebelum memasang kabel kita cek dulu di mikrotik adapternya kan. Untuk sambungan kabel itu adapter, berarti ada 1, 2, 3 adapter atau yang dibutuhkan, kabel yang dibutuhkan untuk mikrotik 1. Kita klik kanan, configure, pilih mikrotik 1, network. Nah, adapternya di sini harus ada 3 karena kabel yang dibutuhkan ada 3, berarti adapternya ada 3. Bisa dicek yang lainnya juga. Di sini saya sudah nyeting untuk adapternya 3 semua. Untuk PC 1 pakai Ethernet 0. Ethernet 0 juga. Nah, ini yang disebut adapter kabel atau sambungan. Dan untuk router ke router atau mikrotik ke mikrotik kita pakai yang Ethernet 2 semua. Dan mikrotik ke PC kita pakai yang Ethernet 0. Ethernet 0. Nah, untuk sini sisanya kan Ethernet 1. Kita samakan ke Ethernet 1 dan sisanya Ethernet 2 dan Ethernet 1. Nah, jika sudah bisa dimulai. Nah, jika sudah hijau berarti sudah tersambung. Ini bisa dilakukan, bisa tidak. Ini hanya untuk mengingat soal atau subnet address-nya masing-masing dari jaringan satu ke lainnya. Dan untuk subnet address-nya PC1 sama PC mikrotik 1, SA itu subnet address, berarti SA-nya itu 192.168.45.0/27. Nah, ini alamat untuk PC1 dan mikrotik 1. Dan untuk ini 192.168.10.0/30. Sini 192.168.105.0/28. Sini subnet address-nya 192.168.58.0/30. Ini subnet address. Ini juga. Kita beri subnet address di sini 192.168.30.0/26. Nah, tinggal satu untuk menyambungkan mikrotik 1 dan mikrotik 3. Subnet address-nya adalah
192.145.0/30. Nah, sudah. Jika sudah, kita bisa mulai dengan double klik MikroTik 1. Nah, kita tunggu sampai muncul tulisan login. Sambil menunggu, kita juga bisa memulai MikroTik 2 dan MikroTik 3. MikroTik 3. Nah, MikroTik 2 sudah muncul. Tinggal MikroTik 1. Kita mengerjakan MikroTik 3 ya terlebih dahulu. Nah, loginnya itu sebagai admin. Untuk passwordnya dikosongi saja, tinggal di enter. Nah, ini pilih N, no. Nah, kita bisa memulai untuk setting IP. Untuk MikroTik 3-nya, kita setting IP yang menuju ke PC terlebih dahulu. IP add. Jika lupa atau bingung, tinggal di tab saja. Ada pilihannya. Setelah IP add itu apa? Kita pilih add address 192.168.30.1/26. Kenapa titik 1? Karena subnet address-nya kan hostnya itu 0. IP-nya di sini itu harus first host sampai last host. First host-nya kan 1. First host itu subnet address ditambah 1. Jadi 0 ditambah 1, 1. Untuk interface-nya kita pilih Ether karena MikroTik yang tersambung dengan PC adalah Ether 0. Jika di sini Ether 0 berarti di sini Ether 1. Begitu juga selanjutnya Ethernet 2 berarti di sini Ethernet 3. Itu. Kita ke Ethernet 2 yaitu bagian sini. IP address 192.145.45.2/30. Kenapa dari 2? Karena saya mau memberi IP1 ke MikroTik 1 yang sini. Biar lebih mudah diingat. Interface-nya Ethernet 2. IP address kita tinggal memasukkan untuk Ethernet 3-nya. Yaitu ini. IP-nya 192.168.58. Bisa 1, bisa 2. Kita pilih 1 aja. /30 interface Ether 3. Dan untuk melihat hasil inputan atau apakah sudah masuk ke MikroTik 3 IP-nya, bisa dengan cara IP address print. Tinggal di enter. Nah, muncul semua. Itu alamat-alamat yang sudah dimasukkan ke MikroTik 3. Kita ke MikroTik 2. Ke MikroTik 2. Masuk sebagai admin. Enter. No. Kita setting IP-nya. Yang menuju ke PC terlebih dahulu. Add address 192.168
105.128/28 interface Ether 1 IP address address 192.168. Kita memasukkan Ethernet 2 terlebih dahulu. Yang ini 168.58. Karena IP1 sudah diambil oleh MikroTik 3, berarti tinggal sisa 2/30 interface Ether 2. Kita masukkan ke Ethernet 3. Walaupun di sini tulisannya Ether 2, nah MikroTik 2 port Ethernet 2. Kalau di CI itu jadi Ethernet 3. 168.10.2/30 interface 3. Kenapa 2? Karena saya mau memasukkan IP 10.1 di MikroTik 1. Bisa di enter. Kita cek IP-nya. Nah, sudah masuk. Kita beralih ke MikroTik ketiga. MikroTik ke 1. Admin no IP address. Kita masukkan IP yang menuju ke PC terlebih dahulu. 192.168.45.1/27. Untuk interface-nya Ether 1. IP address untuk Ether 2 192.145.1/30. Interface Ether 2. Jadi harus diingat apa IP mana saja yang kosong dan sudah ada yang punya. Saya tadi mengisi di sini 45.2. Lalu saya mengisi di sini 45.1. Kita mengisi Ethernet 3. 192.168.10.1/30. Interface-nya Ether 3. Kita cek IP-nya. Sudah masuk. Nah, sudah. Tinggal kita routing. Cara merouting yaitu kita berada di MikroTik 1. Cara routing itu kabel mana yang tujuan mana yang tidak tersambung ke MikroTik 1. Contoh. Untuk subnet address ini kan masih tersambung langsung ke MikroTik 1 melalui kabel ini. Ini juga untuk subnet address ini masih tersambung oleh MikroTik 1 melalui kabel ini. Dan mana yang bisa di routing yaitu di sini untuk subnet address ini karena tidak tersambung langsung dengan MikroTik 1 melalui kabel. Dan ini juga yang bisa di routing dan ini. Jadi ada 3 yang bisa kita routing untuk MikroTik 1. Dimasukkan ke MikroTik 1. Jadi kita dengan cara IP row add DST address.
kita masukkan subnet address-nya ini dulu. Bagian MikroTik 3. 192.168.30.0. Nah, untuk routing itu yang dibutuhkan adalah subnet address. /26. Nah, ini kita bisa pilih pilihannya. Saya pilih gateway aja. Nah, untuk gateway adalah gerbang pembuka atau gerbang menuju tujuan. Jika kita berada di MikroTik 1 dan tujuannya adalah di sini, kita harus melewati jalur tercepat, yaitu melalui kabel ini. Manakah yang disebut gateway? Gateway itu yang ini. Nah, gateway itu menghubungkan adalah MikroTik 1 menuju rumah dari sahabat address ini, yaitu ini, MikroTik 3, melalui penghubung yaitu IP 45.2 yang tadi. Jadi gateway-nya itu 192.168.45.45.2 enter. Nah, sudah. Lalu kita masukkan untuk routing subnet address ini biar bisa terhubung ke MikroTik 1. DST 192.168.58.0/30. Gateway-nya mana? Gateway-nya jika persimpangan di sini dan tujuannya ada di tengah-tengah, maka bisa melalui jalur ini, jalurnya 10.0 atau jalurnya ini 45.0. Untuk gateway-nya kan jalur yang bisa menghubungkan ke ini. Gateway-nya itu ini dan ini. Pilih salah satu, bisa dari MikroTik 3 yaitu 45.2 atau dari MikroTik 2 yaitu 10.2. Di sini saya pilih dari MikroTik 3 45.2 192.45.45.2. Nah, jika sudah, kita bisa merouting ke yang ini. Add DST 192.168.105.0/28. Gateway-nya mana? Gateway-nya tujuannya di sini. Kita dari MikroTik 1 menuju ke tujuan ini melalui kabel ini yang jalur tercepat. Berarti gateway-nya adalah ini 10.2 192.168.10.2 enter. Dan untuk melihat hasil routingannya bisa dengan hyperrow print. Nah, jika AS ini berarti sudah di routing. AS itu static, routing static. Subnet address-nya ini, gateway-nya ini. Subnet address 30.026. Nah, ini gateway-nya 45.2 yaitu ini. Jika sudah MikroTik 1, kita beralih ke MikroTik 2. Dan untuk MikroTik 2, kita bisa merouting 1, 2, 3. Karena tidak terhubung langsung ke MikroTik 2. Ya. Jadi kita bisa memasukkan yang ini dulu 192.168.30.0/26. Gateway-nya. Nah, untuk gateway-nya
Jika dari MicroLED 2 ke MicroLED ke subnet address ini, berarti melewati jalur ini, melalui kabel ini. Jadi gateway-nya adalah 58.1. 192 168 58.1. Enter. Jika tidak ingin mengetik terlalu panjang, bisa diarahkan ke atas, nah, atau ke bawah. Nah, ini history yang tadi kita ketik. Dan setelah memasukkan subnet address ini, kita memasukkan subnet address dari ini. Karena gateway-nya sama, saya ambil sama aja melalui 58.1 ini. Kan ada dua jalur, bisa melewati 10.0 atau 58.0. Karena saya sudah mengetik 58.1, berarti saya pilih jalur yang ini aja. Tiga puluh 45. Dan kita sudah memasukkan subnet address yang ini melalui gateway ini. Enter. Sudah tinggal satu, yaitu ini. Kita masukkan subnet address-nya 92.168.45.0/27. Gateway-nya yaitu ini. Kan dari MicroLED 2 ke tujuan melalui ini. 10.1. 92.168.10.1. Enter. Kita cek routingannya. Print. Nah, ada 3 AS di sini yang menandakan bahwa 3 subnet address yang kita masukkan tadi. 45.45.0 ini. 168.30 nih. 45.0 ini. Berarti sudah semua. Tinggal MicroLED ketiga. Dan untuk MicroLED ketiga, ini yang menjadi rumah bisa merouting antara ini 1, 2, 3 karena tidak terhubung langsung ke MicroLED 3. Ya. Jika terhubung ini tidak usah di routing karena routing itu menghubungkan yang jauh, jaringan yang jauh seperti ini. 1, 2, 3. Kita masukkan dulu subnet address-nya PC1 192 168 45.0/27. Gateway-nya yaitu ini. Kan dari MicroLED 3 ke tujuan melalui gerbang ini. Gateway 192 45 45.1. Lalu kita ke sebelahnya, yaitu ini subnet address ini. 30 0 10. Untuk gateway-nya saya buat sama aja seperti yang tadi. Karena ada 2 pilihan, saya pilih yang ini aja. Satu lagi tinggal yang ini. IP route at dst 192 168 105 0/28. Gateway-nya 192. Untuk gateway-nya kita pilih yang ini.
Karena tujuannya ini berarti jalur tercepatnya kan ini. Kita masukkan IP-nya ini 192.168.58.2. Enter. Kita cek apakah sudah benar. Ada 3 AS-nya. Kita cek 10.0. Ini 45.0 ini, 105.0 ini. Jika sudah, kita coba menghubungi yang di sini. Kan jauh dari jangkauan. Jika sudah di routing, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ping 192, 168, 105, 1. Dan 1 ini IP-nya dari ini. Jika berhasil, maka bukan jika sudah, Ctrl C untuk menghentikan. Kita coba untuk yang IP yang ini. Ping 192.168.45.1. Nah, kita terhubung. Kita beralih ke mikrotik kedua. Kita coba ping, kita memanggil 192. Di mikrotik kedua berarti saya akan coba memanggil IP dari sini. 168.30.1. Sudah. Kita coba ke IP-nya ini. Kan tidak tersambung. 192.168.45.1. Nah, sudah. Kita tinggal coba ke mikrotik 1. Ping. Saya coba panggil ini. 192.168.105.1. Coba ping sebelah sini. 192.168.30.1. Nah, sudah. Jika sudah, kita setting untuk PC. Double klik. Kita isi IP 192.168.45. Kan 1 sudah menjadi miliknya ini. Berarti kita pakai yang 2/27. Nah, agar bisa terhubung, kita tambahi gateway. Dua 168.45.1. Nah, sudah. Ada gateway sama ada IP-nya. Begitu juga seterusnya. PC3 juga sama. IP 192.168.30.2/26. Gateway 192.168.30.1. Sudah, tinggal PC2. Oh, ini minta di restart. Ya, begitu penjelasan tentang routing mikrotik di Chemistry. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.